Sobat bisnis, gimana aktivitasnya hingga tengah minggu ini? Naik turun ya? Tenang aja, namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti IHSG hari ini nih, yang naik turun sepanjang perdagangan Rabu 18 Oktober 2023. IHSG bergerak fluktuatif dan juga harus ditutup terkontraksi di zona merah, melemah 0,17% ke level 6.927,9. Merahnya IHSG semerah kawasan Diponegoro tadi pagi Sobat Bisnis. Soalnya ada pengumuman bakal calon wakil presiden dari koalisi PDIP, P3, Hanura, dan Perindo, yaitu Mahfud MD. Menko Polhukam itu dipilih menjadi pasangan dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ya, dengan pengumuman ini berarti tinggal menunggu baca pres Prabowo Subianto yang belum menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya di pemilihan presiden. Hal ini juga harus menunggu mereka mendaftarkan diri ke KPU. Selagi suhu politik lagi hangat, menarik sepertinya kalau misalkan kita bahas tentang emiten-emiten mana saja yang dikait-kaitkan dengan para politisi kita. Sobat bisnis, misalnya Arsyad Rashid, bos PT Indika Energi Tbk atau INDI yang menjadi ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kemudian ada Sandiaga Salahuddin Uno, bos PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG, politisi P3 yang masuk dalam koalisi Ganjar Mahfud. Dan juga Haritanu Sudipyo, ketua umum Perindo yang merupakan bos dari MNC Group. Di kubu Prabowo, meski belum menyatakan dukungannya, namun nama Erick Thohir sering dikaitkan akan menjadi bacawa pres Prabowo. Erick diketahui merupakan bos besar PT Mahaka Media Tbk atau ABA, dan juga beberapa anak usaha Mahaka lainnya yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sementara di kubu Anies, Surya Paloh menjadi salah satu pemilik gurita bisnis yang cukup besar lewat Media Group dan juga beberapa usaha lainnya. Isu-isu politik ini ternyata berpengaruh ke pergerakan saham masing-masing tokoh publik atau politikus. Ya, seperti setelah pengumuman Ganjar Mahfud, saham-saham milik Sandiaga dan HT ikut terpengaruh. Misalnya, SRTG menguat 5,13% ke level Rp1.640 per saham. Sementara, saham PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN justru stagnan di level Rp496 per saham. Di sisi lain, pergerakan juga terpantau pada saham-saham yang terafiliasi dengan Erick Thohir yang kompak menguat. PT Mahaka Radio Integra Tbk atau MARI melesat 34,18% ke posisi Rp106 per saham atau nyaris menyentuh arah. Selain itu, saham PT Mahaka Media Tbk atau ABA yang naik 9,59% ke level Rp80 per saham. Pergerakan ini diduga merespons sejumlah kabar dan juga berita yang mengabarkan jika mantan bos Inter Milan tersebut akan dipilih menjadi bacawa pres Prabowo Subianto dari koalisi Indonesia Maju. Ya, secara kinerja, emiten-emiten milik tokoh publik di belakang para capres tergolong bervariasi. Misalnya, dua emiten terafiliasi dengan Erick Thohir hingga semester 1 2023 masih mencatatkan rugi. Kerugian juga masih dirasakan emiten terafiliasi Sandiaga Uno, SRTG yang masih catat rugi bersih tahun berjalan yang mencapai Rp12,21 triliun. Sementara emiten milik HT masih mencatatkan laba, mulai dari PT Global Mediacom Tbk atau BMTR, MNCN hingga PT MNC Asia Holding Tbk atau BHIT hingga semester 1 2023. Ya, selain emiten milik Haritanu, emiten terafiliasi Arsyad Rashid, INDI juga mencatatkan laba hingga Rp1,3 triliun, meski mencatatkan kontraksi laba dibandingkan semester 1 2022 sebesar 55,2%. Meski demikian, nampaknya pelaku pasar masih menunggu nih rangkaian pengumuman nama dari cawapres yang akan maju mendampingi calon presiden pada pemilihan umum 2024. IHSG disebut juga akan mudah diprediksi bergerak hijau atau justru merah setelah deklarasi nama cawapres. Head of Research Center Mirai Aset Sekuritas, Roger MM menjelaskan, saat ini market sedang menunggu bakal calon wakil presiden yang akan diumumkan masing-masing partai. Nama-nama dari cawapres yang dianggap pro-bisnis akan menjadi favorit investor dan juga gerak IHSG akan berpeluang positif. Roger mengatakan, ketika pasangan capres-cawapres pro-bisnis dan ekonomi diumumkan, maka fluktuasi IHSG cenderung akan naik. Namun, jika tidak ada yang menjadi favorit pasar, maka gerak IHSG cenderung lebih sulit.
Wih, sepertinya politik memang tidak akan jauh dari bisnis dan ekonomi ya Sobat Bisnis. Tapi yang terpenting semoga pemilu nanti bisa berjalan lancar. Dan siapapun yang terpilih bisa membawa Indonesia lebih baik lagi dari sisi sosial, ekonomi, dan bisnisnya. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Bisnis.